ini Pak, ini yang jadi PR juga menciptakan kemitraan yang fair, yang ya kan, transparan gitu. Karena kadang-kadang saya mulai. Iya, harus mulai ya Pak. Harus mulai. Karena kadang-kadang biasanya ya itu tadi petani justru masih merasa menjadi kok saya jadi objek, ya kan? Saya hanya menikmati sedikit gitu. Padahal kan kalau dilihat itu keren banget. Gitu. Saya coba untuk memulai. Nanti di titik-titik itu akan saya bangun. Makanya korporasi juga harus kuat untuk bisa mengoptik. Betul. Jadi itu saling mensupport. Misalnya korporasi itu juga nggak bisa hidup sendirian. Terus sementara lingkungannya nggak disupport. Atau sebaliknya, ini nanam, ininya digangguin. Kan nggak bisa jadinya, nggak bisa. Memang harus bareng. Istilahnya orkestrasi barunya harus ke situ. Dalam satu wilayah. Makanya desain saya adalah desain integrated farming, lengkap. Integrated farming. Jadi itu sharing ekonomi baru di wilayah. Betul. Pendekatannya pendekatan wilayah ya. Iya, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Ya harus cerita masyarakat, saya mau begini, saya mau gini, yuk kita support sama-sama. Aku tak jalan dulu, setelah ini kuat, silahkan nanti nanam tak optik. Tapi jangan dibalik, ininya biar hidup dulu gitu, jangan digangguin. Tapi itu kan harus disampaikan. Atau sebaliknya, jangan yang ngerasa juga yang satunya kok jadi objek terus. Tapi kan sebenarnya kita tahu cost produksinya berapa sih? Harga internasional berapa sih? Kita buka aja sama-sama. Gitu. Jadi jangan ada dusta. Jangan dusta di antara kita. Sehingga tidak ada rasa ya kan saling satu menjadi objek menderita. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa dimulai dari skala yang paling kecil kan Pak? Maksudnya tidak harus saya punya lahan taruhlah harus 1 hektar. Nggak ya juga. Kan? Dari yang paling kecil pun. Ya, tapi nggak bisa, Maria. Harus tetap. Karena kalau orang suruh nanam 5.000 meter nanti nggak dapat untung. Jadi istilah saya ada economic skill. Mbak Maria, katakan misalnya kita kerja sama Pak petani, punya luas lahan 1 hektar ditanam. Padahal 3 bulan kan, 3 bulan kalau 28 juta panennya, dia punya uang katakan untungnya 40%, berarti kan cuma 4 kali 2,8 berapa itu? Kan cuma sekitar 10,4 dibagi 3 bulan, belum nyampe UMR. Oh iya. Harus naikin tuh 2 berarti sudah punya 6 juta. Kalau 6 juta dia udah bisa sekolahin anak tuh. Itu yang saya namakan economic skill. Tapi pada saat dia punya lahan 500 masalah tuh. Pasti gangguin. Karena nggak cukup dia. Nah, itu yang harus di-sharing dia mestinya sama kelompok. Nah, maksudnya gitu kelompok. Pak. Itu harus bergerak di bawah ya, itu. berkelompok. Nah, nanti bikin kelompok-kelompok supaya income-nya tidak hanya dari 500. Kalau orang nanam cuma 5.000 udah pasti tekor tuh. Betul. Bukan tekor sebenarnya, nggak cukup untuk biaya hidupnya. Sehingga tuh timbul masalah baru. Orang cuma jelas kok panennya 6 hektar kalau di timur karena curah hujannya lebih pendek, jangan-jangan panennya sekarang lagi kayak pelajari itu. Jangan-jangan panennya nggak nyampe 6 lah. Kalau nggak nyampe 6 kan masalah baru lagi. Betul. Sehingga hasilnya dia per bulan rata-rata cuma 2. Kalau 2 nggak cukup sekolahin anak. Gitu. Jadi ada minimum size supaya orang itu bisa sharing ekonomi. Gitu. Ya nanti bisa dipola. Oh, yaudah yang punya lahan kecil mereka harus sama berternak. Apa bentuknya? Gitu. Supaya hasilnya mereka harus lebih dari rata-rata kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya tercukupi. Apa itu? Ya pangan, sandang, dan sekolah anaknya. Sekolah kan sekarang gratis. Betul. Tapi kan juga anaknya perlu jajan, perlu baju, perlu buku, perlu macam-macam gitu kan. Itu yang perlu memang tidak semudah ngomong, tapi harus memulai berapapun ukurannya gitu. Rencananya punya target kapan sih Pak paling cepat realisasi? Ini saya targetnya 2022 awal udah harus panen. Untuk on farmku sendiri, itu target panen saya paling enggak yang tahap pertama itu pada saat pabrik di Ngawi operasi September, Oktober, November saya harus sudah punya panen sendiri. Pak, kalau lihat tantangan sebenarnya itu apa sih paling besar? Tantangannya apa ya? Saya sih nganggapnya nggak ada tantangan. Hidup itu sih kalau saya punya hidup itu
risiko ada, tapi selama bisa memitigasi risiko itu jadi nol ya sudah nggak ada. Yang penting melakukan sesuatu itu tahu gitu berapa risk faktornya atau berapa jumlah risknya. Kalau risknya ada 10, saya bisa ini beresiko nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Saya close nih, mitigate sampai 10 ya nggak ada, kan itu harus dikelola gitu. Itu saya selalu ke sana. Selalu pada saat kita datang ke tempat yang baru dengan skala yang gede, itu pikiran orang pasti mau apa nih? Gitu. Nah itu yang paling harus makanya tadi saya bilang kalau datang ke tempat baru ya harus disampaikan mau kita apa kepada para tokoh wilayah, pada para pemuka wilayah. Aku mau gini yuk, bisa enggak? Itu harus sampaikan. Harus sosialisasi itu harus terjadi kalau dengan size tertentu. Kalau itu enggak terjadi sosialisasi kan akan jadi masalah. Begitu. Tapi kan sebenarnya pendekatan seperti ini juga sudah dilakukan oleh holding ya Pak ya, melalui lini bisnis yang sudah ada gitu. Ya kan Pak, pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sejauh ini. Iya itu sudah. Tapi pada saat nanti kita ngomong nanam, areanya lebih besar lagi gitu kan. Jadi kalau kita ngomong broiler farm saya kan paling besar 1 titik 2 juta. Berarti luas lahannya cuma 20 hektar sampai 25. Tapi begitu nih ngomong nanam, 1000 kan. 1000 hektar. Sehingga kita mesti masih sharing kepada lingkungan. Betul. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Ya besok minggu depan saya mau ke Lampung untuk ngobrol itu. Saya ke Makassar juga, ke NTT juga lagi saya. Karena potensinya juga di sejumlah daerah yang besar. Supaya saya lagi kaji juga yang di NTT itu sebenarnya outputnya sapi setahun berapa sih? Itu nanti akan menentukan besaran pilot dan akan menentukan luas tanam. Iya. Itu akan pasti akan menuju ke sana dan itu jadi ekonomi sharing baru. Itu aja. Titik-titik itu tak buat. Jadi kalau contohnya, kalau Mbak Maria nanti kapan-kapan Cianjur. Iya, jadi bisa lihat ya. Waktu di farm Cianjur saya masuk itu lumayan ramai juga lingkungannya. Tapi sekarang udah tenang, kenapa? Karena sharing ekonominya terjadi. Sekarang, dulu waktu saya datang ke sana itu, banyak yang kerja di situ nggak lulus SD. Tahun 2005. Sekarang udah beda. Semua kita rekrut orang udah sekolah. Sepeda motornya udah bagus-bagus. Gitu. Karena yang tadinya jerami itu dibakar, bisa kita beli. Itu jadi siklus ekonominya terjadi gitu di wilayah itu. Nah Pak, kalau bicara soal semangat, ini kan Widodo Makmur Perkasa juga usianya juga sudah panjang sekali, apalagi sampai sekarang juga melahirkan lini bisnis yang beragam, ada 5 ini. Semangat apa sih Pak yang perlu di-share juga ke rekan-rekan muda di Indonesia supaya bisa tetap paling tidak tetap setia meniti langkah ini gitu. Ya, teman-teman, industri ini tadi saya sampaikan begitu besar. Kalau mau ikut sharing di dalamnya, jangan malu. Kalau saya pakai baju batik itu kebetulan aja. Kebetulan. Saya lebih senang pakai baju singlet, celana pendek, tapi kita liquid. Jadi kalau orang miara ayam telur 200 itu jadinya nelornya 70%, jadinya 150 telur sampai 170. Itu kalau dibagi 10 berarti 17 kilo. Bagi kira-kira sekitar 15 kilo. 15 kali 2. Itu 15 kali 2 itu berarti 300.000. 300.000. 300.000 kalikan 30 itu berarti 90 juta. 3 juta. Jadi sebulan punya 90 juta. 90 juta kalau cost produksinya ketemu di angka 70 sampai dengan 80%. Itu sebulan udah ketemu angka kira-kira 18 juta. Cuman 200. Nah kalau nanam jagung tadi ketemu 6 hektar. 6 hektar katakan 1 hektar 6,5 paling jelek 6,5 ton. Itu kira-kira 28. Kalau nanam 5 hektar, 5 kali 3 berarti 150 juta. 3 bulan, 75 hari. 150 juta. Kalau labanya 30% berapa? 50 kali 3 tanam. Saya dua kali masa tanam. Banyak teman-teman. Kita kerja gajian setahun nggak dapat. Jangan salah bahwa mulai terbuka lah. Jadi sektor
apa namanya, formal itu nggak banyak space-nya. Tapi yuk kita ciptakan tempat baru. Jadi saya mau orkestrasi sama-sama di Klaten sana. Nanti setiap kabupaten tak ajak ngobrol 4 orang untuk jadi entrepreneur baru, dikalikan dari jumlah yang ada, itu nanti akan terbentuklah cycle ekonomi baru. Kenapa? Karena setiap kabupaten A dan B punya nilai tambah, punya nilai minus, mereka akan koordinasi sendiri, saling mengisi. Nah, kalau itu terjadi komunikasi antara mereka, itu nanti ke depan saya yakin tidak akan lebih dari 10 tahun mereka bisa keluar tuh. Karena sekarang basicnya udah anak-anak pintar, anak-anak muda sekarang tuh beda. Zaman dulu aku lulus SMA kan istilahnya orang lempar kerikil SMA. Tapi sekarang orang lempar kerikil pasti sarjana. Temu tuh kena kepala orang pasti sarjana. Karena jumlah penganggur yang di atas 6 juta itu 50% sampai 55% semua sarjana. Nah, kalau ini bisa diorkestrasi sama-sama, ini belum ngomong distribusi channel dari industrinya. Iya, itu. Belum ngomong logistiknya. Itu baru ngomong produksi loh. Belum ngomong distribusi channel, belum ngomong logistik. Jadi banyak hal yang bisa kita buat untuk bisa membuka diri menjadi sesuatu di dalam negara yang boleh dibilang kaya kayak kita. Kayak hujan, kayak air. Bisa di di leverage lebih lagi kalau kita mau jalan sama-sama. Patung sendiri memulai dengan hanya berapa ekor sapi? Itu juga pasti ingin tahu, Pak. Hanya berapa ekor sapi gitu kan sekarang jadi. Sekarang berapa sih, Pak? Boleh Pak cerita sedikit? Sekarang juta saya tuh mulai pertama cuma 16 ekor. 16 ekor. 16 ekor. Sekarang itu harga satu sapi berapa, Pak? Nggak lebih dari 2 juta loh, Maria. 2 juta? 2 juta. Okay. Tahun itu 16, 2 juta ya. Iya, tahun 2000. Okay. Tahun 96, 95, 96 lah. Nggak banyak tuh. Dengan modal saat itu ya 30-an lah ya. Ya, 30 juta. Tabungan saya waktu itu 100 juta. Tapi saya pakai beli kandang. Oke. Bikin kandang, bukan beli kandang. Bikin kandang dan macam-macam. Ada sapi lah 16 ekor tuh waktu itu. Terus ngutang. Dapat 200 juta. Terus naik lagi dikit-dikit. Jadi rekan-rekan muda jangan takut memulai bisnis karena bisnis itu ada beberapa hal. Bisa memulai dari nol, bisa juga franchise, bisa juga kolaborasi sama-sama. Gitu. Jadi kalau mau belajar dari nol juga boleh fokus. Ngambil franchise apa juga banyak. Tapi kalau mau produksi, ya kita memang hidup di tropis. Kita nggak jauh dari itu gitu. Jadi dari 16 sekarang jumlah sapi berapa, Pak? Sekarang setahun jualnya 110.000. 110.000 ekor itu kalau diuangkan kira-kira sekitar 2,4 sampai 2,2 antara 2,2 sampai 2,4 triliun. Wow. Salesnya ya. Tuh. Ya. Dari tadi modalnya berapa? Cuman 30-an juta ya ditambah dengan tadi membuat kandang sampai 100, terus sekarang penjualannya bisa sampai 2, sekian triliun. Ya. Gila. Itu harus Pak, karena membagi cerita karena biar rekan-rekan muda juga mungkin yang tadinya tidak terpikir untuk bisnis ini karena merasa kenapa ya bisnis sapi gitu, ngapain bisnis sapi? Padahal tadi kalau kita dengar potensinya besar sekali, Pak. Iya, sangat. Jadi tidak hanya itu saja, di sektor perikanan itu juga masih luas kan. Garis pantaimu berapa juta coba? Iya. Dan itu malah cost produksinya boleh dibilang zero. Kenapa? Karena tinggal manen, yang makanin Tuhan. Ya. Iya. Nggak lagi perlu dikasih. Nggak usah. Iya. Mana memproduksi itu. Cuman orang mulai terbuka, mulai ngelihat. Jadi jangan lihat dari sisi negatifnya. Orang mau memulai kotor enggak juga. Karena saya udah ngalami masa itu. Ngalami masa pakai dasi kan Maria. Kerja di industri konstruksi. Tapi utangnya banyak. Semua ada plus minusnya. Tapi gaya juga sih pakai jas gitu. Gaya juga lama. 33 tahun. Lama. Tapi biasanya kan lebih nyaman, lebih enak menjadi bos untuk diri sendiri kan? Iya. So lah. Karena semua itu berproses.
Dan kalau iya, dan kalau dilihat kan dari mayoritas semua lini bisnis tadi menawarkan kemitraan. Jadi rekan muda tadi seperti Bapak bilang, kalau mau mulai dari nol bisa terbuka. Tapi kalau mau kolaborasi bisa. Banyak peluang yang bisa dimainkan, dimanfaatkan. Nanti di Klaten ada itu administrasinya di sana saya support memang. Yang ngajarin untuk bertani ada, ngajarin untuk beternak ada, labnya lapangan ada. Terus kalau nanti menggandengkan dengan lembaga keuangan, timnya juga ada. Memfasilitasi lah. Jadi itu nanti jadi fasilitator semua. Jadi dari mendapatkan istilahnya apa ya, kayak insight dari belajar sampai kan nanti mereka siap terjun. Kita gitu. Jadi optik ya. Barang. Itu kapasitasnya berapa, Pak? Ya itu memang kursusnya nggak usah lama-lama, 2 minggu, 3 minggu putar terus. Itu jadi membernya kita itu nantinya. Supaya kita bisa jalan sama-sama. Begitu, Mbak Maria. Pak, punya mimpi besar apa lagi sih, Pak? Ya mimpi besar saya punya perusahaan yang ada ini jadi perusahaan publik. Dan saya siap bisa gede. Kalau gede bisa menaungi jumlah orang yang banyak untuk bisa bareng mengorkestrasi sehingga kita keluar sama-sama gitu. Jangan saling ngehit karena peluang ini gede banget, ngapain saling ngehit gitu kan. Yuk orang-orang muda yuk bareng saya yuk, aku udah tua nih, ilmu tuh tak tinggalin, kita jalan bareng, sharing apa aja gitu. Sharing apa saja di sektor ini dan kita sudah punya fasilitasnya baik laboratoriumnya, baik tempat belajarnya, meng-offset marketmu bersama-sama dengan kita di perahu kita, yuk sama-sama. Itu aja. Jadi rencana ke depan? Ya naikkan market saja. Jadi kita harus besar. Kalau besar itu kena ombak nggak apa-apa. Sama-sama tapi. Sama-sama. Ada target tertentu Pak untuk market share? Kita yang di daging pengennya sekarang sudah 22. Paling nggak sampai dengan 25-30. Yang ayam goalsnya kira-kira sekitar 15% pada 5 tahun ke depan. Sekarang di angka 4 tahun ini targetnya, 15 di tahun depan. Dan itu gede. Jadi kalau otomatis dalam waktu yang nggak lama itu induknya akan jadi perusahaan TBK di ujung tahun ini insya Allah. Sehingga itu akan bisa mendorong, membesarkan dari seluruh 5 lain yang ada di bawahnya. Dan tentunya automatically lah dengan size yang besar itu akan bisa ikut mengorkestrasi apa yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Jadi kalau dilihat dari cerita Bapak tadi, saya melihat ada 2 kata kunci sebenarnya Pak. Dan ini sosok founder ini punya peran yang besar karena ada tadi orkestrasi dan yang berikutnya ekonomi kolaborasi sharing. Ekonomi baru atau ekonomi sharing. Ini kata kunci nih. Dan itu sama-sama, yuk sama-sama. Jadi nanti saya buatin tempat untuk aku tak jadi mentor online lah dalam seminggu 2 jam. Boleh semua orang boleh datang belajar. Lewat online, boleh nanya, tak jawab. Nah, ini semoga harusnya segera terrealisasi nih Pak ya. Ya, ini kita siapin segera. Jadi anak-anak muda yang ada di tempat ini nanti semua harus ikut karena itu memang timnya saya susun. Insya Allah mulai tahun depan dengan sarana produksi kita udah nyampe semua, baik itu di pabrik pakan, terus di rumah potong, rumah produksi end product semua jadi. Itu otomatis bergulir sendiri. Jadi kata kunci saya adalah hidup ini harus menciptakan lapangan. Nah, mungkin Mbak Maria pernah dengar jangan jadi pemain tapi jadi coach. Jadi sampai ujung kita nggak pernah berhenti. Coach itu nggak pernah berhenti. Player itu akan berhenti pada satu kondisi sehingga non formal kita itu banyak luas semua sektor. Pangan lah, mau tambang lah, mau minyak lah, mau telekomunikasi lah, mau apa aja. Kenapa saya bilang? Karena penduduk yang gede ini jadi potensi pasar yang luar biasa. Lama-lama aku haus juga, nggak ada ngasih kopi, emang ngomong terus ini. Bahaya juga orang-orang ini. Gawat nih. Lama. Ini ngomong terus nggak pakai kopi. Gimana sih? Punyamu nggak Maria, kopimu. Gimana sih Mas? Masalah
jangan bikin kopi sampai dingin. Emangnya keasikan ngobrol terus nggak minum apa? Ya, motong bingung, jangan dipotong, biarin aja. Tapi tadi kalau tadi moto Bapak tadi, ini kalau ditarik dalam konteks yang lebih umum, sebenarnya ya kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri juga untuk pangan kan? Harus. Karena persoalan kita kan impor. Ya harus Mbak Maria, makanya kan sebenarnya kan nggak gede. Nggak gede. Tinggal kemauan kita ya yuk sama-sama. Aku tak jalanin sesuai dengan kemampuanku. Yang tadi saya omong. Nanti saya yakin kok orang-orang muda pasti bareng aku. Iya pasti. Yakin. Saya punya keyakinan. Kenapa? Ada contohnya gitu. Kalau kita nggak nyontohin kan nggak jalan. Orang kalau nggak kasih contoh misalnya, kalau miara nanam jagung itu 1 hektar 6,5 loh. Buktinya mana Pak? Lihat aja ke lapangan. Udah lihat kan? Omongannya terbukti, pasti jalan. Orang dagang itu untungnya orang dagang bikin tanaman itu untungnya 30% nggak percaya. Lihat aja ke sana. Jadi lebih gampang kita ngelihat daripada kita cerita di dalam sebuah paper malah ya. Iya kan? Dulu waktu kita kuliah kan susah bener itu. Saya sekolah teknik gitu, ngitung momen tuh logikanya nggak jalan-jalan ya nggak ketemu. Oh gini maksudnya, berarti ini beban, titiknya sini harus 0, kalau 0 berarti nggak ambruk. Gitu. Jadi nanti kalau yang di Klaten itu setelah mereka belajar 2 minggu, itu mereka juga bakal turun ke paling tidak ke salah satu lini bisnis terkaitnya. Silahkan. Holding. Jadi biar lihat langsung. Biar langsung. Sana tak kasih laboratorium farm. Misalnya telur aku bikin di situ cuma 40.000. Nggak boleh masuk ke farm gedenya nanti rame-rame kan ngaco nanti. Tapi boleh juga lihat kan yang gedenya boleh, tapi bukan untuk itu. Ke tempat sapi silahkan, ke tempat tanam jagung silahkan, ke tempat apa lagi? Motong silahkan. Tapi kalau yang ke farm kan ada tight itu. Yang untuk farm ayam itu kan orang harus clean. Orang bisa emosi tuh. Emang aku dikira bawa penyakit apa gitu kan? Padahal itu memang requirement yang harus dipenuhi. Iya betul. Iya. Gitu. Jadi belajarnya tidak hanya tulisan tapi juga prakteknya ada. Lihat aja gitu. Lihat, belajar, udah yakin jalan. Karena gini Mbak Maria, kita ngajarin orang berbisnis itu nggak gampang. Mungkin ngajarin orang 10 yang timbul 1. Ngajarin orang 100 yang timbul mungkin 5. Tapi bahwa orang yang sudah boleh kalau gagal itu kan takut. Sebenarnya orang yang gagal itulah pelajarannya sudah sampai. Jangan berhenti. Makanya sebelum gagal atau sebelum berhasil itu harus istilah saya kurva keduanya harus jalan. Jangan dipikir aku dulu jalan itu terus nggak pernah mengalami gagal. Karena aku di kampungnya Mbak Maria sana sampai aku tak tinggal 600 juga pernah. Kenapa? Karena culture itu beda gitu ya. Orang membahasakan bahasa A, yang satunya membahasakan B itu selip tuh, cuma selip bicara juga masalah. Jadi kegagalan itu bukan menjadi kita kapok, tapi itu menjadi pelajaran untuk bisa menapak ke jenjang berikutnya. Itu yang teman-teman muda harus tahu. Jadi setiap apa yang dikerjakan itu harus fokus. Kalau sudah bisa 1, baru melangkah yang kedua. Jangan 1 belum selesai sudah melangkah lagi yang lain. Itu kalau bahasa Jawa itu apa ya? Kemeronggo. Kalau bahasa Indonesianya serakah. Kemaruk gitu Kemaruk. Nggak boleh. Tadi 1 rampung, udah nih pelajarannya dapat. Baru masuk step berikutnya. Untuk men-shortcut itu banyak cara kan? Banyak cara tadi. Bahwa pelajarannya harus melihat lapangan, baca buku. Ini sudah sering saya dengar. Dan seterusnya. Kalau nungguin banyak hal yang nggak nyampe-nyampe. Begitu. Jadi kalau saya misalnya sekarang Maria suruh ngomong konstruksi, ya masih masih lancar. Aku suruh ngomong market share-nya beras juga masih lancar. Jadi makanya belajar itu tidak hanya boleh 1, semua harus belajar. Ini pelajaran penting banyak sekali loh Pak. Tadi kita udah dengar banyak hal. Tapi Pak, kira-kira ada pesan nggak buat rekan-rekan muda
Ya ayo jalan bareng-bareng. Tadi kan saya ngomong kolaborasi. Jangan tadi sektor itu banyak yang dipelajari. Bekerja itu untuk belajar boleh, tapi bahwa menjadi sesuatu atau menjadi inisiator itu juga penting. Nah, untuk bisa berhasil menjadi inisiator berarti harus bangun namanya prosesor, bikin tim. Jadi 1 inisiator 3 follower. Terus 3 follower nanti jadi inisiator baru menjadi follower berikutnya. Berjejaring. Nah, peluangnya tuh banyak, nggak usah pada ribut, berantem. Yuk cari peluang itu kita kerjakan sama-sama untuk menjadi peluang baru. Jadi kalau kita pengen besar itu mengorkestrasi sama-sama untuk keluar gitu. Jangan pada ribut, kerjaannya banyak yang nanti habis waktu diribut, habis waktu ribut aja. Udah orkestrasi sama-sama. Nggak kelar-kelar nanti gitu ya Pak. Banyak yang kita buat. Kita mau tadi kembali, kita tuh di negara tropis mau ngapain aja bisa. Kita itu bisa self-sufficient karena semua kemampuan kita cukup. Di negara ini begitu kuat, begitu besar, dan semua sektor kita punya. Punya semuanya. Jadi anak-anak muda ya cepat belajar aja. Pesannya cepat belajar, dan sekarang belajar itu nggak susah. Di handphone ini semua ada kok. Mau mengkomparasi, cuman menyaring informasi harus hati-hati. Karena banyak juga di dalam ini informasi yang salah, tidak terklarifikasi, nanti jadi deviasi yang lebar. Jadi guru real itu juga perlu gitu untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang ada di dalam ini sebelum dicoba. Harus diklarifikasi terhadap guru-guru offline-nya. Jangan semua ke guru online. Nah, ini saya rasa kalau coachnya langsung ke Patum, walaupun cuma 2 jam ya rencananya nanti 2 jam di satu pekan itu, wah ini luar biasa Pak. Ayo, nggak apa-apa, nanti saya buka. Ini saya buka 2 jam ini setelah ini nanti jalan semua, saya buka short course 2 jam dalam seminggu. Nyari hari Sabtu, nyari apa kan jadi enak. Sabtu siang sambil ngopi kan, kita tungguin aja itu online. Nggak ada yang nanya, ya udah ngopi terus sama ngerokok ya nggak. Benar. Gitu. Banyak sekali Pak yang kita perbincangkan. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi Maria. Boleh. Banyak hal yang bisa kita obrolin. Kalau Mbak Maria lagi space-nya ada, ya kita bahas banyak hal. Karena semangat ini nih harus disebarkan Pak. Saya selalu ingat kalau dulu kalau kita bicara entrepreneur kan dulu ada Pak Ciputra ya, almarhum ya dia selalu bilang virus entrepreneur itu harus kesebar ke semua. Dan ini mungkin setelah Pak Ciputra, Patum nih yang harusnya melanjutkan kembali cita-cita itu. Gitu. Ya, saya siapin tempatnya. Sebenarnya di Joglo Tumiono sana itu memang tempat untuk kolaborasi. Kongko tadinya. Saya nyiapin itu ruang kelas, saya nyiapin tempat yang luas, itu bisa real time informasi. Jadi kita kongko di situ, mau bercanda di situ. Bercanda positif sebenarnya. Itu yang saya jadi di sisa umur yang sekarang ini kan harapan saya apa yang bisa saya tinggalkan. Selain ngelandingkan generasi, juga ngelandingkan apa yang saya punya kepada generasi berikutnya. Itu penting. Jadi hidup kita ada gunanya. Hidup kita ada gunanya, ada manfaatnya. Apa yang saya dapat bisa saya tularkan ke orang lain. Itu kalau di orang Muslim itu namanya ilmu bermanfaat. Itu nanti dapat bahasa Jawanya itu ganjaran lumintu, berkelanjutan. Dapat terus, amal kita terus gitu. Itu aja pikiran. Gitu? Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Tum, banyak sekali insight yang yang saya sendiri banyak pelajaran karena saya sendiri belajar loh Pak. Banyak hal. Dan ini juga akhirnya menumbuhkan semangat baru. Tadi banyak sekali pesan yang Pak Tum sampaikan. Jangan takut gagal. Kalau jatuh saat ini justru memacu kita untuk bangkit kemudian berlari lebih kencang. Terus juga jangan kemaruk ya Pak. Jangan kemaruk. Jadi kuasain satu dulu baru berlanjut ke keahlian yang lain atau rencana yang lain supaya lebih terfokus gitu ya Pak. Dan tadi kalau rekan-rekan muda mendengar Pak Tum ini juga bermula sampai WMP Holding sebesar sekarang ini juga bermulanya hanya dari 16 ekor sapi.
Yang modalnya saat itu hanya 30-an gitu ya, 30-an juta. Kira-kira saat itu. Tapi sekarang ya kita semua bisa menyaksikan WMP Holding, bahkan WMP Holding ini berniat juga untuk melakukan IPO ya Pak. Akhir tahun ini insya Allah. Akhir tahun ini juga akan mengikuti anak usahanya juga. Jadi setelah kemarin bulan Februari itu Widodo Makmur Unggas melantai di bursa. Nah, kali ini di akhir tahun ini akan ada holdingnya, jadi WMP Holding yang akan menuju ke lantai bursa. Semoga rencananya semua berjalan lancar, Pak. Amin. Dan kita akan saksikan nanti WMP Holding ada di lantai bursa. Amin. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam sukses. Terima kasih.